Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Dan Alhamdulillah Ustadzah juga dalam keadaan sehat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dengan semangat mengerjakan kuis-kuis yang diberikan oleh Ustadz Ustadzah. Nah, sekarang waktunya kita melaksanakan pembahasan kuis USP SPDP tahap yang keempat atau yang terakhir sebelum kita melaksanakan USP ya. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, nomor 1. Di bawah ini yang termasuk pola lantai zigzag adalah, ya kita cek. Yang A itu pola lantai melingkar, yang B pola lantai horizontal, yang C pola lantai vertikal, sedangkan yang D pola lantai zigzag ya. Pola lantai zigzag itu membentuknya seperti ini. Iya, pola lantai zigzag. Jadi jawabannya adalah D. Next, nomor 2. Tika mendapat tugas dari Bu Guru membuat karya seni tempel. Sebelumnya, Tika mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Di antaranya adalah mengumpulkan gambar-gambar yang ada di beberapa koran dan majalah. Kemudian gambar yang kira-kira cocok itu dipotong dan ditempelkan pada selembar kertas. Nah, karya seni apakah yang dibuat oleh Tika? Ya, kita cek. Yang A, montase. Itu adalah karya seni tempel yang menggunakan bahan dari gambar-gambar yang diambil dari bahan-bahan lain, misal dari majalah, dari koran, ataupun dari internet, kemudian di print, kemudian dipotong, baru ditempelkan kepada di selembar kertas. Sedangkan kolase itu bahan dasarnya adalah bahan alam seperti biji-bijian. Kemudian mozaik itu yang ditempelkan itu biasanya berupa benda-benda yang keras. Contohnya adalah pecahan kaca, pecahan keramik, dan juga kulit telur. Ya, jadi nomor 2 jawabannya adalah montase, ya A. Next, nomor 3. Perhatikan not balok di bawah ini. Pertanyaannya, bentuk not balok di atas mempunyai nilai birama. Ya, kita cek satu persatu. Nilai birama setengah ketukan. Gambarnya setengah ketukan, gambarnya seperti ini. Ya, setengah ketukan gambarnya. Ya, ini di sini penuh. Nah, ini setengah ketukan, berarti tidak sesuai, berarti ini salah. Terus yang B, 2 ketukan. 2 ketukan gambarnya seperti ini. Nah, di sini ya, di sini itu bolong, tidak penuh ya. Jadi tidak sesuai. Kemudian 4 ketukan atau not penuh, itu gambarnya seperti ini ya, seperti. Nah, sedangkan 1 ketukan itu gambarnya seperti ini. Nah, hampir mirip dengan 2 ketukan, tetapi di sini penuh. Nah, ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah D. Next, nomor 4. Perhatikan penggalan lagu di bawah ini. Pertanyaannya, suku kata pada penggalan syair lagu di atas yang dinyanyikan dengan nada paling rendah adalah, ya. Teman-teman harus diingat ya, bahwa not angka yang diberi tanda titik itu mempunyai 2 arti. Apakah itu bernada rendah atau bernada tinggi. Jika ada tanda titik di bawah not angka, itu menandakan nada rendah. Jika tanda titiknya berada di atas not angka, itu menandakan nada tinggi. Terus bagaimana kalau tidak ada tanda titik?
itu berarti bernada sedang ya. Di situ semua diberi tanda titik di bawah not angka. Berarti semua bernada rendah. Nah, pertanyaannya adalah yang paling rendah, nada yang paling rendah. Ya, kita urutkan saja solmisasinya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do itu berarti not angka 1 ya, do, re not angka 2, mi not angka 3. Nah, di situ angka yang paling rendah itu adalah angka 3. Angka 3 itu ada suku kata apa? Iya, si, betul. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B. Nomor 5. Langkah-langkah membuat montase. Ya, tadi sudah disinggung di atas. Montase itu merupakan karya seni tempel yang menggunakan bahan gambar-gambar yang diambil dari sumber lain. Yang pertama apa? Ya, pasti menyediakan alat dan bahan. Sebelumnya kita menentukan tema, tetapi di situ tidak ada, langsung menyediakan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, memotong gambar. Yang ketiga yaitu menggunting gambar. Kemudian yang keempat itu menempelkan. Nah, setelah itu terakhir kita melihat hasil montase yang telah kita buat. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 6. Untuk mendukung pementasan tari jaipong secara maksimal, properti yang digunakan adalah ya, tari jaipong. Properti yang digunakan supaya tariannya itu lebih maksimal yaitu sampur dan selendang. Ya, A. Nomor 7. Perhatikan gambar ilustrasi di bawah ini. Tema dari gambar ilustrasi di bawah ini adalah ya, teman-teman harus memperhatikan itu gambar apa ya. Nah, ini gambar apa? Itu cocoknya gambar di mana? Ya, itu adalah gambar di daerah pegunungan. Jadi jawabannya adalah C. Next, nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang termasuk gambar 3 dimensi adalah ya, Ustadzah ingatkan kembali bahwa gambar 3 dimensi adalah gambar yang di situ seolah-olah gambar itu hidup atau nyata dan bisa dilihat dari sisi manapun gambar itu akan terlihat hidup. Nah, di situ yang masuk dalam gambar 3 dimensi adalah nomor 3 dan 4 ya. Jadi jawabannya adalah A. Next, nomor 9. Motif batik di bawah ini adalah ya, nah itu ada motif batik apa? Itu seperti kayak awan ya. Ya. Itu adalah motif batik. Ya, betul, mega mendung. Next, nomor 10. Untuk membuat batik dengan teknik tulis, alat-alat yang digunakan adalah ya, untuk membuat batik tulis yang digunakan adalah ada canting pasti. Nah, di sini yang paling mendasar sebagai ciri-ciri pembuatan batik tulis adalah adanya pensil. Ya, nomor 10 jawabannya adalah D. Next, nomor 11. Perhatikan tabel pewarna batik di bawah ini. Pertanyaannya, pewarna batik yang bersifat alami berarti bahannya itu dari alam. Ya, yang mana? Yaitu nomor 1, 2, 4, dan 6. Berarti yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Jadi nomor 11 jawabannya adalah A. Next, nomor 12. Perhatikan daftar di bawah ini. Di situ ada beberapa bahan-bahan. Nah, pertanyaannya, bahan yang digunakan untuk membuat plastisin atau malam ditunjukkan oleh nomor ya, ada terigu, garam dapur, ada air, ada minyak goreng, ada pewarna makanan. Jadi ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D.
Next, nomor 13. Bahan-bahan di bawah ini yang digunakan untuk membuat sketsa gambar bercerita. Pertanyaannya adalah membuat sketsa. Kalau sketsa berarti itu belum jadi, belum bentuk jadi, masih coret-coret. Yang biasanya kita butuhkan untuk membuat sketsa, ya betul, nomor 13, yaitu pensil dan ballpoint. Jawabannya adalah C. Next, nomor 14. Pada karya seni tari, pola lantai garis vertikal mengandung makna garis vertikal, ya. Garis vertikal itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah, ya, seperti ini. Nah, itu melambangkan apa? Ya, melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah. Iya, jawabannya B. Kalau yang A itu garis horizontal, kalau yang antar manusia dengan manusia, persatuan dan kesatuan itu dilambangkan dengan pola melingkar. Nomor 15. Tarian di bawah ini berasal dari, yaitu ada gambar tari saman, kemudian pola lantainya berbentuk horizontal. Pertanyaannya adalah asalnya dari mana? Ya, jadi tari saman berasal dari, ya, Aceh. Jawabannya B. Next, nomor 16. Gambar tarian di bawah ini termasuk jenis tari. Ya, yang A, individu. Individu itu dilakukan oleh satu orang, berpasangan oleh dua orang, kolosal itu banyak orang, dengan tema tarian yang bervariasi lebih dari satu tema. Berkelompok dilakukan oleh banyak orang, tetapi dalam satu tema tarian. Jadi jawabannya adalah, iya, tari kolosal. C. Next, nomor 17. Di bawah ini yang merupakan definisi dari reklame adalah, ya, pengertian dari reklame adalah karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan suatu produk ataupun jasa. Jadi jawabannya adalah C. Next, nomor 18. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri poster yang baik, ya. Ketika kita melihat suatu poster, kita akan tertarik untuk membaca, untuk melihat, ataupun untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah dalam poster. Nah, bagaimana poster itu? Kok bisa kita katakan baik? Ya, jujur pasti, jelas, singkat, dan mudah dipahami, ya. Menarik dan mencolok sudah pasti, bahasanya sulit dipahami, ya, ini yang tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah D. Next, nomor 19. Perhatikan gambar alat musik di bawah ini. Yang termasuk alat musik ritmis ditunjukkan oleh nomor, ya, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak mempunyai nada beraturan, dan ketika kita memainkannya kita tidak perlu menggunakan kunci A atau B atau C atau bagaimana, ya. Jadi bisa kita bunyikan sesuka hati kita, ya. Itu ada ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Next, nomor 20. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan antara nada dan interval yang tepat adalah, ya, ada nada do mi. Do mi mempunyai interval 2. Berarti nomor 1 pasangannya dengan B. Ya, di situ tidak ada. Kemudian nada mi fa, nomor 2 nada mi fa pasangannya dengan interval setengah. Berarti 2 C. Ada apa tidak? Oh iya, ada. Ya, jawabannya C. Ya. Nomor 3. Do re. Do re itu mempunyai interval
1 ya, jadi 3 pasangannya dengan D. Kemudian lado itu mempunyai interval 1,5 ya. Alhamdulillah teman-teman, ternyata pembahasannya sudah selesai ya. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang tinggi, nilai yang memuaskan. Pesan Ustadzah selalu semangat, selalu berdoa, selalu tingkatkan ibadahnya. Jangan lupa sholat 5 waktunya selalu dijaga. Jangan lupa ngajinya, hafalannya ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita segera bertemu kembali ya. Ustadzah ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.